Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dwi Hartanti. Saya seorang ahli gizi dan saya dosen gizi klinik di Prodi Gizi UIN Wali Songo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang gizi pada remaja. Ini merupakan salah satu submateri pada mata kuliah gizi daur hidup. Silahkan disimak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, batas usia remaja adalah rentang usia 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Pubertas adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di mana seseorang anak secara fisik berkembang menjadi orang dewasa dan menjadi mampu bereproduksi. Pada usia remaja memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari usia sebelumnya, yaitu masa kanak-kanak. Usia remaja memiliki perubahan secara fisiologi, kemudian remaja juga mengalami kematangan seksual, serta pertumbuhan linier yang berbeda dari masa anak. Remaja sering memiliki kepribadian yang labil. Kemudian dari segi fisiologi tubuh juga mengalami perubahan dan lebih matang dari usia anak. Dari segi kematangan seksual, remaja sudah mengalami yang dinamakan pubertas. Dari sini muncul perubahan dan kematangan ciri seks primer dan sekunder. Contohnya yang remaja wanita sudah mengalami menstruasi. Kemudian ciri seks sekundernya juga sudah tumbuh, misalnya pembesaran payudara. Kemudian yang laki-laki juga mengalami perubahan pada suara, kemudian tumbuh rambut pada pubis, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri kematangan seksual, baik primer maupun sekunder yang dialami oleh remaja. Kemudian dari pertumbuhan linier, pertumbuhan tinggi badan, dari remaja lebih pesat dibandingkan ketika anak. Remaja juga mengalami yang dinamakan growth spurt. Growth spurt yaitu lonjakan pertumbuhan. Growth spurt ini dulu pernah dialami oleh seorang individu pada masa bayi atau dulu sering disebut dengan catch up growth atau pertumbuhan secara cepat baik dari berat badan maupun panjang badan. Dulu dialami ketika individu itu masih pada usia 1 tahun pertama. Nah, ketika remaja, growth spurt atau yang sering juga disebut dengan catch up growth itu juga terjadi lagi pada usia antara 12 sampai 18 tahun. Growth spurt pada usia remaja merupakan sebuah masa pacu tumbuh yang membuat tinggi tubuh anak tiba-tiba naik dan menjulang tinggi. Growth spurt pada usia remaja merupakan masa di mana anak mencapai tinggi badan yang maksimal. Remaja mengalami pertumbuhan cepat atau growth spurt serta mengalami masa pubertas. Tingkat pertumbuhan tercepat selama percepatan pertumbuhan diberi label peak height gain velocity. Pertumbuhan melambat setelah mencapai kematangan seksual. Pertumbuhan linier dan peningkatan berat badan berlanjut hingga akhir remaja untuk wanita dan awal 20-an untuk pria. Remaja memperoleh 40% hingga 50% dari berat badan orang dewasa selama masa remaja. Kadar lemak tubuh pada usia remaja meningkat dibandingkan ketika usia anak. Untuk remaja pria, rata-rata prapubertas kadar lemak tubuhnya meningkat dari 15% menjadi 18%. Untuk remaja wanita, kadar lemak tubuhnya meningkat menjadi 22% hingga 26% pada usia remaja. Perbedaan ini antara pria dan wanita pada kadar lemak tubuhnya sangat terlihat. Pria memiliki kadar lemak tubuh yang lebih rendah dibandingkan wanita.
Karena memang secara fisiologis tubuh manusia untuk deposit lemaknya berbeda antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak massa otot dibandingkan massa lemak, sedangkan pada perempuan lebih banyak massa lemaknya, sehingga kadar lemak tubuhnya juga lebih tinggi dibandingkan pria. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi remaja. Hal ini terjadi karena pada masa remaja terjadi growth spurt, pertumbuhan cepat, serta perkembangan seksual. Hal inilah yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi pada remaja. Faktor pertama yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi usia remaja adalah aktivitas fisik. Usia remaja merupakan usia di mana dia aktif sekolah dan melakukan banyak kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Banyak sedikitnya aktivitas fisik pada usia remaja yang juga akan mempengaruhi asupan makannya. Ketika dia sibuk melakukan aktivitasnya di luar, biasanya remaja itu cenderung lupa untuk mengasup makanan yang cukup. Kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan sosial, di mana dia berinteraksi dengan temannya. Ketika lingkungan sosialnya itu mengarahkan dia ke pola makan tertentu atau ke hal-hal yang terkait dengan asupan makan dia, seperti teman yang suka jajan atau suka kongkow di kafe, maka dia akan ikut dengan pola makan dari pergaulannya. Nah, hal inilah yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi remaja. Faktor berikutnya adalah faktor pengobatan. Hal ini juga terkait dengan faktor penyakit. Jika remaja ini mengalami penyakit tertentu dan dia sedang mengkonsumsi obat untuk penyakitnya, di mana obat itu berinteraksi dengan beberapa zat gizi di dalam tubuhnya, maka kebutuhan akan zat gizi yang berinteraksi itu akan meningkat karena obat tersebut mungkin menghambat serapan dari zat-zat gizi tersebut, sehingga patut diwaspadai untuk remaja yang mengkonsumsi obat tertentu. Harus diketahui interaksi obat tersebut dengan makanan. Faktor selanjutnya adalah kondisi depresi, kondisi mental, dan stres. Remaja merupakan usia di mana dia sudah mendapatkan pengaruh lingkungan luar terhadap dirinya dan dia sudah memiliki sedikit kebebasan untuk mengatur dirinya, bisa menentukan pilihan dan menentukan keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, kondisi ini ditambah dengan kondisi psikologi yang masih labil akan membuat remaja gampang untuk stres atau mengalami tekanan pada psikologinya. Nah, kondisi stres ini berpengaruh pada kebutuhan zat gizi dan juga berpengaruh pada asupan makan remaja. Kebutuhan gizi remaja dalam materi ini meliputi energi, makronutrien, dan mikronutrien. Kebutuhan energi untuk remaja dapat dihitung menggunakan rumus Institute of Medicine atau IOM. Bisa juga dihitung menggunakan rumus Nelson. Berikut adalah rumus untuk kebutuhan energi pada remaja laki-laki usia antara 9 sampai 18 tahun menggunakan rumus IOM. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, ini merupakan rumus untuk remaja wanita usia 9 sampai 18 tahun dengan menggunakan rumus IOM. Physical activity atau PA bisa dilihat pada slide, dikategorikan sesuai dengan aktivitas fisik remaja. Bisa dipilih mana yang sesuai untuk remaja yang sedang diukur. Untuk protein,
kebutuhan protein pada remaja cenderung lebih menurun dibandingkan kebutuhan protein ketika dia usia anak. Untuk usia 9-13 tahun, remaja membutuhkan 0,95 gram per kilogram berat badan per hari protein. Untuk usia 14-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan 0,85 gram per kilogram berat badan per hari untuk kebutuhan proteinnya. Untuk kebutuhan lipid pada remaja adalah sebesar 25% dari kebutuhan energi total dalam sehari. Asupan lemak yang diprioritaskan untuk remaja adalah asam lemak tak jenuh dan lemak baik seperti omega 3 dan omega 6. Sumber-sumber makanan yang memiliki tinggi omega 3 dan omega 6 baik untuk direkomendasikan pada usia remaja. Untuk kebutuhan mikronutrien, usia remaja bisa dilihat pada tabel AKG terbaru. Ada beberapa vitamin dan mineral yang diprioritaskan untuk dikonsumsi dan diasup dalam jumlah cukup untuk remaja. Yang pertama adalah mineral kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan untuk remaja karena kita tahu dari awal bahwa remaja mengalami tahap yang dinamakan growth spurt atau tumbuh cepat. Laju pertumbuhannya sangat cepat untuk mencapai pertumbuhan linear yang maksimal. Maka dari itu, remaja sangat membutuhkan kalsium dalam jumlah yang cukup. RDA atau Recommended Dietary Allowance untuk kalsium usia remaja adalah 1.300 mg. Dengan batas asupan maksimal adalah 3.000 mg per hari. Karena terlalu banyak kalsium juga tidak bagus untuk tubuh, sehingga batas asupan maksimalnya tetap ada, yaitu 3.000 mg per hari. Untuk mikronutrien yang kedua yang dibutuhkan untuk remaja adalah asam folat. Kebutuhan asam folat untuk remaja usia 9-13 tahun adalah 300 mikrogram per hari. Untuk usia 14-18 tahun adalah 400 mikrogram per hari. Karena remaja merupakan tahap prakonsepsi. Setelah dia beranjak ke dewasa awal, maka si remaja ini sudah siap untuk bereproduksi, sehingga asupan folat yang sangat dibutuhkan dalam bereproduksi itu harus cukup sejak dia usia remaja. Untuk mikronutrien selanjutnya yang sangat penting untuk remaja adalah besi. Hal ini tidak hanya untuk remaja wanita, juga direkomendasikan juga untuk remaja pria. Walaupun kekhususan untuk asupan besi yang cukup adalah untuk remaja wanita, karena kita tahu remaja wanita itu mengalami yang dinamakan menstruasi. Kondisi ini tentu membutuhkan asupan zat besi yang cukup supaya remaja wanita ini tidak mengalami anemia. Kebutuhan zat besi dapat dilihat pada slide untuk wanita dan pria. Pengaturan makan untuk remaja. Pada masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Diawali dengan masa pubertas, yaitu proses perubahan fisik ditandai dengan kematangan seksual, kognisi, dan psikososial yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan aktivitas menjadi meningkat. Syarat untuk memenuhi kebutuhan gizi pada remaja adalah harus mengkonsumsi energi dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan. Konsumsi lemak tidak boleh lebih dari 30% dari total kalori sehari. Konsumsi cairan kurang lebih 2 liter per hari atau 8 gelas. Remaja harus memperhatikan kecukupan mineral. Kebutuhan mineral seluruhnya meningkat pada masa remaja, terutama kalsium, besi, dan zinc atau seng. Serta remaja juga harus cukup asupan folat.
Kebiasaan makan dan perilaku makan pada remaja sangat mempengaruhi asupan makan pada remaja itu sendiri. Yang pertama, kebiasaan makan dan ngemil makanan jajanan yang tidak teratur. Kadang remaja juga mengkonsumsi makanan jajanan secara berlebihan. Hal ini yang membuat remaja itu cenderung obesitas. Yang kedua adalah kebiasaan makan fast food. Kita tahu remaja itu adalah makhluk sosial yang dia sudah sering berinteraksi dengan teman-temannya, dengan kongkow seperti itu, mengkonsumsi makanan di suatu tempat, misal di kafe atau di resto. Nah, dia sudah mulai menyukai beli makanan di resto-resto seperti itu. Nah, fast food merupakan hidangan yang paling sering dipilih oleh remaja. Padahal kita tahu bahwa fast food itu kebanyakan ya, jenis jajanan fast food itu hanya mengandung tinggi kalori serta rendah zat gizi. Nah, ini kebiasaan mengkonsumsi fast food ini pasti akan berdampak pada kondisi status gizi pada remaja. Faktor yang ketiga yaitu kebiasaan makan keluarga, ya, seperti pada gizi anak sebelumnya, kebiasaan makan keluarga itu juga mempengaruhi terbentuknya perilaku makan seseorang. Jika di suatu keluarga itu, misal sang ibu tidak menyukai konsumsi sayuran tertentu, contoh ibunya tidak suka sayur kangkung, nah maka itu akan berimbas ke anaknya. Sang ibu adalah sosok yang selalu menyediakan makanan keluarga. Jika ibu tidak menyukai makanan tertentu, maka otomatis dia tidak akan memasak itu dan menyediakannya kepada keluarga. Maka keluarganya akan juga tidak menyukai makanan tersebut karena di dalam menu keluarga tidak ada jenis makanan tersebut, ya. Jadi peran dari keluarga, kebiasaan makan keluarga itu sangat mempengaruhi perilaku makan seorang individu. Kemudian faktor keempat adalah media dan iklan. Nah, ini juga sedikit banyak mempengaruhi kebiasaan makan pada seorang remaja. Iklan itu banyak, ya, bisa dari media sosial, bisa dari konten-konten yang dia lihat dari internet, kemudian dari televisi juga seperti itu. Iklan produk makanan ini, ya, khususnya tertentu akan sangat mempengaruhi apa yang dia pilih dalam makanannya. Yang terakhir adalah pola diet yang berkembang serta body image. Pada masa remaja itu dia sudah memperhatikan penampilan, ya. Dia juga sudah menginginkan bentuk tubuh tertentu, begitu. Mungkin dia merasa dirinya terlalu gemuk atau dia merasa dirinya terlalu kurus, seperti itu. Itu yang dinamakan body image. Nah, kondisi semacam ini akan mempengaruhi pola makannya. Kalau dia merasa dirinya terlalu gemuk, pasti dia akan mengerem asupan makanannya. Mungkin dia akan memilih diet-diet tertentu, mengurangi asupan makan, sehingga tujuannya yaitu menurunkan berat badannya. Seperti itu. Itu adalah pola diet dan body image yang mempengaruhi ke kebiasaan makan pada remaja. Ada beberapa perilaku makan yang salah yang sering dilakukan oleh remaja. Yang pertama adalah mengikuti pola dan gaya hidup atau lifestyle modern. Ya, sekarang ini modernisasi itu sangat mempengaruhi pola hidup kita, termasuk dari pola makan. Ya, sekarang konsumsi fast food atau makanan cepat saji itu sangat mudah didapatkan, bahkan sehari itu kita bisa mengkonsumsi makanan cepat saji bisa sampai 1, 2, bahkan 3 kali dalam satu hari. Padahal fast food sendiri kita tahu dia hanya mengandung tinggi kalori, sedangkan empty nutrition, ya, zat gizinya kurang, vitamin, mineral, serta seratnya juga kurang. Hal ini dikarenakan modernisasi. Sekarang orang lebih cenderung untuk memesan makanan dari luar melalui mungkin media online seperti itu, melalui pesan antar yang dirasa cukup praktis, cepat, dan makanan yang disajikan mungkin juga menggugah selera. Nah, kebiasaan seperti ini yang berdampak pada perilaku makan, dan ini adalah perilaku yang salah karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang nilai nutrisinya rendah.
perilaku makan yang salah. Yang kedua adalah menyukai makan di luar rumah bersama kelompoknya. Nah, seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa makan di luar rumah bersama teman-teman itu merupakan habit yang sering dilakukan oleh remaja, dan pada umumnya makanan yang dipilih adalah makanan-makanan cepat saji atau fast food. Itu akan membentuk perilaku yang kurang baik terhadap kebiasaan makan, karena ya nilai gizi tadi ya yang kurang dari makanan fast food tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah diet yang salah. Nah, ini berkaitan dengan body image. Pada umumnya remaja sudah memperhatikan penampilannya, sehingga dia merasa mungkin kalau dia merasa kurang gemuk, dia akan mencoba diet khusus yang untuk meningkatkan berat badan, ya coba-coba seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang merasa kurang kurus. Nah, dia juga akan melakukan diet ketat dengan mungkin tidak makan atau hanya makan sayur dan buah saja, tidak makan kalori, tidak mengkonsumsi lemak atau protein seperti itu. Nah, jika melakukan metode kenaikan atau menurunkan berat badan itu tidak tepat, itu akan berdampak pada kesehatan dan status gizi remaja tersebut. Kemudian selanjutnya adalah terpengaruh iklan di media massa. Nah, ini kalau terlalu banyak termakan media gitu, iklan-iklan yang ada di media itu juga akan mempengaruhi perilaku makan seorang remaja. Yang terakhir adalah eating disorder. Kondisi eating disorder ini kaitannya juga dengan body image. Pada umumnya eating disorder itu muncul pada remaja yang ingin menurunkan berat badan, ya. Saking inginnya menurunkan berat badan, saking dia merasa bahwa dia itu gemuk, tidak cantik, tidak menarik, sehingga dia sangat ingin menurunkan berat badannya. Kadang muncul suatu pola makan yang salah, yang itu merupakan kondisi klinis, ya. Kesalahan itu tidak hanya kesalahan dari salah dalam memilih diet, tapi sudah sampai ke secara psikologi remaja tersebut mengalami perilaku makan salah, sehingga muncullah eating disorder seperti itu. Selain memperhatikan mengenai perilaku makan, untuk remaja juga perlu diperhatikan mengenai aktivitas fisik. Rekomendasi aktivitas fisik untuk remaja yaitu kurang lebih 30-60 menit per hari, atau jika diratakan seminggu itu 3 kali melakukan aktivitas fisik dengan durasi 60 menit. Itu merupakan aktivitas fisik yang baik untuk remaja. Jadi 1 minggu minimal dia harus beraktivitas fisik 150 menit. Baru dikatakan dia memiliki aktivitas fisik yang baik. Kenapa aktivitas fisik itu juga perlu? Karena untuk manfaat dari aktivitas fisik atau olahraga itu sendiri, selain untuk orang dewasa, remaja pun juga harus mulai membiasakan diri untuk beraktivitas fisik secara rutin untuk mencegah supaya dia tidak mengarah pada status gizi obesitas atau overweight. Karena kondisi remaja yang mengalami obesitas akan berdampak buruk pada kesehatannya. Remaja, khususnya remaja wanita, sangat dekat dengan salah satu masalah gizi, yaitu anemia. Ketidakcukupan asupan besi itu sangat berpengaruh pada kondisi, atau itu merupakan salah satu penyebab anemia. Beberapa kondisi yang menyebabkan remaja itu mengalami anemia adalah gaya makan vegetarian atau pola makan vegetarian yang khususnya adalah diet vegan yang tidak mengkonsumsi makanan hewani sama sekali, ya. Dia hanya mengkonsumsi makanan dalam bentuk nabati. Ini harus diwaspadai supaya tidak menjadi anemi, karena kita tahu sumber besi itu banyak pada makanan hewani, sehingga remaja yang melakukan diet vegan harus mendapatkan perhatian khusus, mungkin bisa mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan asupan besinya.
Yang kedua, rendahnya asupan daging, ikan, unggas atau makanan fortifikasi zat besi. Ya, untuk remaja yang jarang mengkonsumsi makanan hewani itu juga cenderungnya mudah mengalami anemia. Kemudian asupan yang rendah dari asam askorbat atau vitamin C. Kekurangan vitamin C itu juga berakibat pada kondisi anemi, karena kita tahu vitamin C memiliki peran dalam meningkatkan absorpsi dari besi. Dia bisa meningkatkan perubahan dari besi non-Hem ke besi Hem yang nantinya mudah diserap ke saluran cerna dari remaja. Kemudian penurunan berat badan secara kronis atau signifikan, ya ini mungkin untuk remaja yang ingin menurunkan berat badan, dia diet ketat sehingga dia mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan. Nah, ini juga bisa muncul kondisi anemi karena diet ketat itulah ya mungkin dia akan mengurangi asupan-asupan makan yang menjadi sumber besi yang itu nanti menyebabkan anemia. Kemudian yang selanjutnya adalah sering tidak makan. Nah, ini melewatkan waktu makan karena mungkin dia sibuk atau memang sengaja melewatkan waktu makan. Ya, ini bisa cenderung menjadi anemi, penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian pada umumnya anemia yang terjadi pada remaja adalah anemia defisiensi besi, ya, karena kekurangan asupan zat besi atau kurang penyerapan dari zat besi. Kemudian untuk remaja dengan perawatan khusus, nah ini dia mungkin mengkonsumsi obat-obatan khusus dari medis begitu. Nah, obat-obatan ini yang mungkin bisa mempengaruhi absorpsi dari zat besi yang dia asup sehingga bisa menyebabkan anemia. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat kebutuhan zat besi pada remaja itu meningkat? Yang pertama adalah kondisi periode menstruasi yang panjang atau menstruasi dengan jumlah darah yang banyak atau heavy menstrual periods. Jadi ada beberapa remaja wanita yang mengalami menstruasi itu periodenya panjang. Kemudian ada juga yang mengalami menstruasi darah yang keluar itu sangat banyak. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab kondisi anemia dan itu perlu peningkatan kebutuhan dari zat besi pada remaja tersebut. Kemudian rapid growth, ya. Kita tahu di awal bahwa remaja mengalami growth spurt atau pertumbuhan yang sangat cepat. Lonjakan pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Nah, kondisi ini juga meningkatkan kebutuhan zat besi pada remaja. Kemudian remaja dengan kehamilan. Nah, kondisi remaja sendiri tanpa hamil itu sudah harus meningkat kebutuhan zat besinya, apalagi ditambah karena kondisi hamil. Janin yang dikandungnya juga membutuhkan zat besi yang dalam jumlah yang cukup, sehingga kondisi remaja yang hamil itu peningkatan kebutuhan zat besinya sangat banyak. Kemudian ada remaja yang mengalami inflammatory bowel disease. Ini merupakan penyakit saluran cerna. Dengan adanya penyakit ini kemungkinan serap asupan zat besinya walaupun cukup, namun ada kendala atau ada pengaruh pada penyerapan zat besi dari penyakit ini, sehingga jika penyerapannya berkurang maka otomatis kebutuhannya juga akan meningkat begitu, supaya untuk mencukupi kebutuhan di dalam tubuhnya. Kemudian penggunaan jangka panjang dari beberapa obat-obatan itu juga berpengaruh pada peningkatan kebutuhan. Olahraga dengan intensitas tinggi dan penyakit infeksi. Nah, itu juga akan meningkatkan kebutuhan, khususnya kebutuhan besi pada remaja supaya dia tidak anemia. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang body image. Nah, body image ini memang sudah mulai muncul sejak usia remaja. Nah, body image itu apa sih? Body image adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsikan diri dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi kebanyakan remaja itu ketika diukur status gizinya menggunakan IMT menurut umur, status gizinya dalam kondisi baik,
ya, dengan standar deviasi antara min 2 sampai 1. Jadi dari segi status gizi dia baik. Namun dia tetap merasa bahwa dirinya itu terlalu gemuk. Ya, dari status gizi ahli gizi sudah mengukur kamu status gizimu udah baik gitu. Tapi dia merasa enggak, saya itu terlalu cabi pipi saya, atau mungkin saya masih kelihatan terlalu gemuk. Nah, itu yang dinamakan body image. Jadi apa yang dia persepsikan pada dirinya tentang bentuk tubuhnya. Nah, kondisi ini adalah kondisi secara psikologis. Body image ini memiliki peranan penting dalam pemilihan makan oleh remaja. Ya, ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi ketika dia selalu berpikir bahwa dirinya gemuk, ya walaupun secara status gizi dia sudah baik, tapi dia berpikir bahwa kayaknya saya terlalu gemuk ini, saya harus nurunin. Nah, itu akan berpengaruh pada pemilihan makanannya dan akan berpengaruh ke eating habit atau kebiasaan makannya. Penting bagi remaja untuk memahami bahwa menjadi kurus tidak menjamin kesehatan, popularitas, atau kebahagiaan. Nah, itu yang perlu diedukasi ke remaja, kamu secara status gizi sudah baik gitu ya. Jadi tidak perlu untuk berada pada bentuk tubuh yang ideal seperti Barbie untuk kamu menjadi cantik luar biasa dan untuk menjadi tenar. Tidak harus seperti itu. Nah, itu perlu diedukasi karena body image itu karena sudah melekat secara psikologi ya, itu akan memunculkan kondisi yang dinamakan eating disorder. Eating disorder atau gangguan makan itu pada umumnya terjadi pada remaja yang memiliki body image terlalu berlebihan sehingga dia merasa dirinya kurang ideal bentuk tubuhnya. Dia merasa terlalu gemuk. Nah, ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dari body image itu tadi akan membentuk perilaku makan dengan diet khusus gitu. Dia akan mencoba diet-diet tertentu, mungkin dia pelajari sendiri, mungkin dia try and error sendiri diet yang dia gunakan dengan tujuan untuk menurunkan berat badannya. Nah, kalau masih dalam kondisi wajar, masih bisa dikendalikan. Namun ada body image yang sangat berlebihan ini membentuk perilaku makan yang sudah menyimpang, begitu. Ya, perilaku makan yang menyimpang ini sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan dan status gizi remaja tersebut karena ditakutkan akan mengalami penurunan berat badan yang berlebihan dan jatuh ke status gizi kurang atau bahkan menjadi status gizi buruk. Nah, perilaku makan yang menyimpang itu apa saja? Atau gangguan makan atau eating disorder itu ada apa saja? Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Kemudian ada bulimia, kemudian ada binge eating, kemudian ada gangguan makan lain yang tidak ditetapkan atau EDNOS, eating disorder not otherwise specified. Kita lihat satu-satu, apa itu anoreksia nervosa? Kondisi anoreksia nervosa merupakan gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan yang menyimpang. Jadi tadi ya remaja yang memiliki body image yang berlebihan sampai dia takut untuk makan. Ya, jadi dia sama sekali menolak makanan. Begitu. Itu yang dinamakan anoreksia nervosa. Dia tidak makan karena takut gemuk, takut berat badannya naik, begitu. Ini kondisinya ini sudah menyimpang. Ini sudah tidak wajar dan ini perlu diberikan intervensi kondisi begini. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, remaja ini akan jatuh ke gizi buruk. Kemudian yang kedua adalah bulimia. Bulimia merupakan keadaan di mana seorang pasien makan secara berlebihan, secara berulang-ulang atau binge, dia awalnya itu makan berlebihan atau berulang-ulang, namun setelah itu dia mengeluarkannya kembali dengan cara mengkonsumsi obat pencahar supaya dia keluar melalui feses atau dia melakukan stimulasi di dalam rongga mulutnya sehingga dia bisa memuntahkan makanannya kembali. Itu yang disebut bulimia. Jadi awalnya dia makan, dia tetap menuruti nafsu makannya, begitu setelah itu dia keluarkan kembali dengan cara
memuntahkannya atau dikeluarkan lewat pencahar, atau ada juga yang melakukan aktivitas fisik yang keras supaya energi yang tadi masuk dari makanan dia bisa keluarkan melalui energi expenditure, begitu. Itu yang dinamakan bulimia. Nah, ini juga tidak baik ya. Ini sudah menyimpang perilaku seperti ini. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah binge eating. Nah, ini umumnya terjadi pada remaja yang memiliki body image terlalu kurus. Saya kayaknya terlalu kurus, saya ingin meningkatkan berat badan saya, sehingga dia makan sangat-sangat berlebihan dan tidak mengindahkan asupan atau total atau jumlah makanan yang dia asup. Dia makan terus karena asumsi dia kalau dia makan terus dia akan naik berat badannya. Itu yang dinamakan binge eating. Istilah untuk orang yang mempunyai kebiasaan makan secara berlebihan. Nah, ini khususnya pada remaja yang memiliki body image ingin gemuk, begitu. Kemudian yang terakhir adalah ethnos. Ini merupakan istilah gangguan makan yang bukan dari ketiga jenis yang di atas. Jadi dia bukan anoreksia, bukan bulimia, bukan binge eating, atau mungkin itu campuran dari beberapa gangguan makan dari ketiga gangguan makan yang di atas itu tadi. Ya, jadi ethnos itu mungkin bukan dari ketiganya, mungkin gangguan makan yang lain seperti itu masuk ke dalam ethnos. Begitu. Demikian penjelasan saya mengenai gizi pada remaja. Semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk lebih memahami apa yang terjadi pada remaja serta perilaku makan apa saja yang terjadi pada remaja, kebutuhan zat gizi untuk remaja, dan zat-zat gizi khusus yang perlu ditekankan pada kondisi remaja. Sekian. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.